Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Ya, Hari ini kita punya satu materi yang menurut saya menarik banget. Ini dari Anda, sebuah rekaman singkat untuk renungan pagi. betul sekali. Temanya motivasi penyerahan total. Nah, misi kita hari ini adalah kita mau coba kupas tuntas apa sebetulnya mesin penggerak di balik penyerahan diri menurut rekaman ini. Mesin penggerak ya. Iya, kan biasanya kita dengar soal penyerahan diri itu kesannya seperti kewajiban yang berat gitu ya. Betul. Tapi naskah ini pendekatannya beda banget. Beda sekali. Awalnya saja sudah langsung terasa beda, dibuka dengan kutipan dari Roma 12 ayat 1, tapi yang ditekankan itu frasa demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Nah, itu dia. Bukan aku perintahkan, tapi aku nasihatkan. Dari awal nuansanya itu sudah sebuah ajakan, bukan paksaan. Betul sekali. Dan pemilihan kata demi kemurahan Allah itu seolah langsung mengatur panggungnya. Mengatur panggungnya, ya. Ini bukan soal ancaman atau hukuman, tapi tentang sesuatu yang sudah kita terima lebih dulu. Sesuatu yang positif. Ya. Naskah ini sepertinya mau menaruh dua motivasi yang berseberangan. Di satu sisi ada tindakan karena terpaksa atau takut. Oke. Di sisi lain, ada tindakan yang lahir sebagai bisa dibilang respons cinta yang alami. Nah, itu dia respons cinta. Tapi dalam prakteknya, bukannya garis antara terpaksa dan cinta itu seringkali kabur ya? Sering sekali. Saya jadi penasaran, gimana naskah ini membantu kita untuk membedakannya? Konsep kemurahan Allah ini kan besar sekali, abstrak. Betul. Gimana naskah ini membuatnya jadi sesuatu yang bisa dirasakan? Nah, ini bagian terbaiknya menurut saya. Oke, Naskah ini tidak membiarkannya jadi abstrak. Kemurahan Allah itu langsung dihubungkan ke satu peristiwa yang sangat spesifik dan sangat emosional. yaitu. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini bukan lagi soal konsep, tapi soal sebuah gambaran visual yang kuat. Sebuah gambaran ya. Dan dampaknya itu digambarkan dengan kata-kata yang kuat banget, seperti membuat hati kita luluh. Ah, hati yang luluh. Jadi ini bukan lagi soal ketaatan intelektual, tapi lebih ke respons Emosional, betul. emosional. Ya, tepat sekali. Penyerahan diri yang ideal, menurut naskah ini, keluar dari hati yang meleleh oleh kasihnya. Gambaran meleleh itu efektif sekali kan? Efektif banget. Karena meleleh itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Terjadinya alami karena ada panas. Dalam hal ini, panasnya kasih. Tepat, itu analogi yang bagus sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini mengubah total cara kita memandang aktivitas spiritual sehari-hari. Gimana tuh maksudnya? Ini adalah pergeseran yang fundamental. Dari pola pikir saya harus melakukan ini, menjadi saya mau melakukan ini karena saya sadar betapa saya dikasihi. Wah, itu mengubah segalanya. Mengubah daftar tugas menjadi sebuah hubungan. Persis. Jadi intinya apa dong? Kalau kita sederhanakan, ini seperti mengatakan bahwa Tuhan itu lebih tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu ketimbang apa yang kita lakukan. Bisa dibilang begitu. Doa penutup dalam naskah itu merangkum semuanya dengan, menurut saya, sempurna. Yang mana tuh? Yang bunyinya, saya menyerahkan hidup saya bukan karena harus, tapi karena saya mengasihimu. Satu kalimat itu saja sudah menangkap seluruh esensi dari pergeseran motivasi ini. Oke, ini jadi jelas sekali sekarang. Jadi poin kuncinya adalah penyerahan diri yang otentik itu lahir dari rasa syukur dan cinta yang tulus, bukan dari rasa takut atau kewajiban yang dingin. Benar. Jadi sumber kekuatannya adalah pengalaman personal akan kasih, bukan sekedar ketaatan buta pada aturan. Betul sekali. Dan ini penting, karena ini mengubah spiritualitas dari sesuatu yang menguras energi, menjadi sesuatu yang justru memberi energi. Menarik, menarik. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri di rumah. Oke, apa itu? Naskah ini kan dengan jelas memprioritaskan motivasi berbasis kasih. Pertanyaannya adalah, jika suatu tindakan penyerahan diri dilakukan dengan motivasi yang keliru, misalnya karena tekanan sosial atau rasa takut, apakah nilai dan makna dari tindakan itu tetap sama di mata Tuhan? Wah, itu pertanyaan yang dalam sekali. Sesuatu untuk kita pikirkan.